Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan dan Roh Kudus Tuhan Yesus menuntun kita ya. Jauh dari COVID, yang kena COVID dalam nama Tuhan Yesus kita pasti disembuhkan oleh Tuhan ya. Yang sakit Tuhan pasti akan berkati kita dan tolong kita dan sembuhkan kita. Oke, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Ya, silakan John untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji bagi nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami, mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami setiap jemaat Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan. Kita baca di Roma pasal 3 ayat 23. Jadi ayat ini mengatakan bagaimana manusia hidup di dunia ini dan sebenarnya apa yang terjadi. Silakan John. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan dengan cuma-cuma karena penebusan dari Kristus Yesus. Aneh bukan? Bahwa setiap orang mengatakan dia benar. Dia baik dan dia pintar dan agama menjadi sesuatu yang ditonjolkan di depan. Saya sering bercanda mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama, tapi adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah manusia. Semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong manusia. Ya, saya pernah berpikir, ada orang bilang, udahlah Pak Pendeta, kan banyak jalan ke Roma, semuanya juga baik kok. Yang penting kita melakukan yang baik. Iya, aku setuju bahwa agama semuanya baik. Tetapi, ada tetapi, manusia berbuat dosa. Dosa itu yang melekat di dalam kehidupan kita itu tidak bisa menang atas hawa nafsu dan juga godaan dunia ini dan juga suara iblis. Dan banyak orang yang tidak percaya. Nah, saya mau ajak satu cerita. Seorang, apalagi anak-anak muda sekarang ya, semuanya sudah canggih ya, handphone semuanya sekarang aku dengar sudah akan masuk ke 3D punya ya, yaitu kita ke gereja nggak usah ke gereja lagi, semuanya 3D, dia di rumah dia seperti masuk ke gereja. Teknologi sudah begitu canggih dan hebat. Dan ada satu anak muda ya, of course dia juga nggak mau percaya Tuhan. Dia tanya kepada Pak Pendeta karena dia punya orang tua ngajak dia ke gereja dan dia kuliah ya di kampus yang cukup terkenal. Dia adalah seorang yang pintar di kimia, yaitu chemical engineering dan chemistry gitu. Dan dia tanya pendeta, kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu bangkit di antara orang mati? Ada buktinya nggak? Kalau kita di kimia itu kita bisa campur air, campur ini jadi sesuatu gitu loh. Ya, atau akan sirup jadi jus segalanya. Tolong dong kasih saya buktinya biar saya bisa percaya. Jadi pendeta itu juga bingung karena anak ini pintar ya. Dia anak yang luar biasa, the best student in the university. Dan dia lihat sebentar dan hatinya Tuhan tolong. Jadi dia berdoa. Dan tiba-tiba dia tanya kepada anak muda ini, oke, kalau kamu haus, kamu minum air dingin ya ataupun Coca-Cola atau apalah ya, bagaimana perasaan kamu? Oh, anak itu bilang, wah enak karena saya haus dan saya masakan dingin dan segal gitu loh. Bisa nggak kamu tulis bagaimana segalnya? Bisa nggak? Nggak bisa Pak Pendeta. Nah, begitu juga Tuhan. Bahwa Tuhan telah bangkit. Kalau kita terima Dia, kita akan merasakan bahwa di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang menyegarkan kita. Nah, inilah yang luar biasa. Karena itu, kalau kita terima Tuhan Yesus, amazing grace, bahwa anugerah Tuhan itu yang begitu luar biasa, akan diperlihatkan di dalam kehidupan kita. Wow, saya rasa ini adalah contoh yang luar biasa. Seorang anak muda yang di kampus yang lumayan pintar, tanya pertanyaan kepada Pak Pendeta ini. Memang kita tidak bisa lihat mana Yesus sudah hidup. Tunjukkan dong ke saya, seperti Thomas. Tuhan,
Saya nggak percaya Tuhan hidup. Ya kita sama, anak muda ini persis seperti Thomas. Kalau saya tidak memegang tangan dia, dia punya tubuh di sini, saya tidak akan percaya bahwa Yesus itu bangkit dan Yesus itu hidup. Tetapi akhirnya Thomas bertobat dan terima, dan sampai dia mati jadi misionaris di India, daerah India ya. Dan dia di sana menanam bibit, yaitu firman Tuhan di India. Sampai hari ini India masih banyak orang Kristen juga. Nah, kebangkitan Yesus yang luar biasa ini ya, tidak bisa kita lihat dan ada bukti, tetapi kalau kita terima Yesus, pasti kita tahu bahwa dia itu nyata dan ada. Dan saudara sekalian, sekali lagi ya, saya juga lihat ya bahwa majalah mengatakan, bahwa sejarah mengatakan Rusia percaya bahwa komunis ini bisa menatakan, memberikan kehidupan yang damai, yang nyaman, yang adil gitu. Tetapi komunis ini hanya bisa bertahan sampai 100 tahun, kolaps juga. Jadi kalau memang Yesus tidak bangkit di antara orang mati, pasti sudah dituduh bahwa tidak mungkin. Dan kedua, Jepang mengatakan bahwa di waktu Perang Dunia Kedua, Jepang tidak membunuh begitu banyak anak kecil dan ibu-ibu dan perkosa ribuan orang. Mereka mengatakan harus dihapus dari sejarah, tetapi dunia mengatakan tidak. Itu adalah fakta dan nyata bahwa memang Jepang banyak membunuh ya ibu-ibu dan anak-anak dan mensiksain banyak orang. Ya, saya pernah ketemu satu orang yang sudah umur 80 tahun lebih. Dia benci banget dengan orang Jepang. Kenapa? Karena dia dilihat dengan mata dia sendiri bagaimana orang Jepang itu menyiksain dia punya teman-teman, dan teman dia itu mati, dibunuh oleh orang Jepang. Hari ini Yesus bangkit di antara orang mati. Itu adalah fakta dan nyata. Tidak bisa dikatakan tidak benar. Sudah 2000 tahun lebih tetap ada. Dan kenapa manusia tidak mau terima? Karena manusia adalah orang yang berbuat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Apa yang terjadi kalau kita terima anugerah Tuhan ya? Dari Tuhan akan menembus kita, tadi dibaca Joni, dan kita akan diberkati Tuhan. Nah, kita baca di Titus 3 ayat 5 dan 7 untuk penutupan. Silakan John. Ya. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Puji Tuhan, kalau kita terima Tuhan Yesus, dia mati dan dia bangkit kembali, firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kita akan dibenarin, kita akan menjadi anak dia. Ya, kalau memang bahasa Mandarin itu adalah keturunan Tuhan. Ya, kalau kita terima dia, Tuhan Yesus berkati. Marilah kita cinta Tuhan, jangan kita cengeng, kita semangat. Jangan kita lihat kelemahan saudara seiman, jangan kita lihat kelemahan full timer, jangan kita lihat kelemahan pendeta. Mari kita katakan, Tuhan, aku cinta pada Engkau karena Engkau terlalu baik. Kita akan lihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita diberkati Tuhan. Kalau kita percaya dengan iman bahwa firman dia hidup dan Tuhan Yesus telah bangkit di antara orang mati. God bless you. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Biarlah firman Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahwa firman Engkau bisa merubah pikiran dan hati kami. Kami pasti akan menang atas iblis dan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat